على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Kemudian sebelum takbiratul ihram tidak ada bacaan-bacaan khusus. Tidak ada bacaan-bacaan khusus. Ya. Saya lihat sendiri sebagian orang, saya kemarin sholat ada imam mau sholat dia baca dulu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Jadi bacaan sebelum sholat, padahal Nabi tidak pernah mempraktekkan demikian. Mungkin niatnya bagus. Saya baca qul a'udzu birabbin nas supaya setannya pergi. Ya, mungkin ya. Ya. A'udzu birabb qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia baca supaya setan apa? Lari ya. Ya sebenarnya tidak perlu karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Nabi langsung mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian jangan lupa menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah syarat salat. Barang siapa yang salat tidak menghadap kiblat, maka salatnya tidak sah. Ya. Kecuali orang yang ada uzur. Adapun kalau kita salatnya salat sunnah dan kita dalam kondisi safar, maka kita tidak harus menghadap kiblat. Menghadap mana saja tidak mengapa. Dan pendapat yang benar tidak perlu diawali dengan menghadap kiblat. Contohnya kita naik bis. Bisnya menghadap mana langsung saja Allahu Akbar. Sebagian ulama berpendapat demikian. Pertama kali menghadap kiblat dulu baru nanti apa? Terserah kemana. Tapi pendapat yang benar tidak perlu. Langsung saja kita dimanapun berada kita langsung Allahu Akbar tatkala kita sedang safar. Kita di pesawat, kita di atas bis, ya. Kita di atas motor, bisa nggak? Nggak bisa ya. Di atas mobil ya. Di belakang mungkin bisa, di atas mobil. Tapi syaratnya kita dalam kondisi musafir. Adapun kalau tidak safar maka tidak ya. Tidak mengapa kalau sedang musafir tidak menghadap kiblat salat sunnah. Tetapi kalau salat wajib harus turun. Ijma ulama harus turun dari kendaraan kemudian salat biasa. Kecuali bagi yang dapat uzur, kecuali yang ada uzur. Contohnya kita naik bis, sudah waktu masuk sholat wajib, kita nggak bisa turun. Beda kalau bisnya di Arab Saudi, supirnya pasti berhenti dia waktu sholat. Kalau di sini supirnya kejar setoran, dia nggak berhenti, jalan terus ya, tambah kenceng kita tegur dia tambah kenceng ya. Ya gimana ya sudah kita sholat, nggak bisa menghadap kiblat, balik juga nggak bisa, tempat duduk terlalu sempit, maka tatkala itu kita sholat semampu kita, meskipun tidak menghadap kiblat. Padahal seharusnya namanya sholat fardu harus turun, harus menghadap kiblat. Kecuali yang dapat uzur. Di antara uzur tadi saya katakan kita terjebak dalam safar, terjebak dalam bis, tidak bisa turun, ya. Akhirnya kita harus tiba waktu sholat dalam kereta misalnya, ya sudah kita sholat kemanapun kereta itu berjalan. Kalau kita tidak bisa menghadap kiblat, kalau bisa menghadap kiblat maka kita harus menghadap kiblat. Kalau enggak maka beruzur, tidak mengapa. Contoh di pesawat tidak bisa menghadap kiblat. Banyak pesawat tidak ada musholanya. Yang ada musola cuma pesawat Saudi Airlines. Ya. Makanya saya suka naik Saudi Airlines kenapa? Karena ada musolanya di belakang. Ya. Tapi kalau selain Saudi Airlines tidak bisa. Jangankan saya naik bisnis pun tidak bisa. Musola situ nggak boleh, peraturan nggak boleh. Padahal sudah di bisnis di depan, tetap tidak boleh. Apalagi ekonomi di belakang. Jadi ya sudah kita sholat kemana saja kita mengarah karena nggak bisa kita menghadap kiblat tatkala di mana? Di pesawat ya.